Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Ummu Razan. Kembali kita berjumpa dalam podcast dakwah Bengkel Muslimah Lumajang. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang butuh berapa kali Ramadan untuk meraih ketakwaan. Alhamdulillah saya di sini ditemani sama Ustadzah Mala. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa nggih Ustadzah. Alhamdulillah ketemu lagi. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu rekan-rekan muslimah semuanya di selama bulan Ramadan ini dan seterusnya. Ya, Alhamdulillah memang bulan suci Ramadan itu bulan penuh berkah yang mana di dalamnya Allah lipat gandakan setiap amal solih kita ya Ustadzah. Betul. Oke, jadi memang kali ini sangat menarik gitu ya. Sudah insya Allah kita yang usianya banyak itu berkali-kali sudah melalui Ramadan ini. Tuanya ya kayaknya kita ini. Oke. Pada kesempatan ini saya persilahkan Ustadzah untuk menyampaikan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1445 Hijriyah, kita kembali berjumpa, diberikan rezeki oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Dan sebagaimana diwajibkannya puasa Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 173, di mana disebutkan bahwa di dalam surat itu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dan lafadz yang paling dikenang pasti ya oleh seluruh kaum muslimin itu pasti di kata terakhirnya itu. Penegasannya di situ. Penegasannya ya? Di situ, yaitu la'alakum tattaqun. Nah, itu paling favorit pasti itu kata terakhirnya. Jadi bahwa ayat favorit yang selalu akan diulang-ulang di setiap tahun di selama bulan Ramadan untuk semakin mengingatkan tentang tujuan dari puasa Ramadan itu memang intinya adalah di situ, di ketakwaan. Nah, para ulama sendiri mendefinisikan tentang makna takwa itu adalah bahwa takwa itu ini ya, fi'lu wajibun wa tarku muharramun, atau melakukan apa yang diwajibkan dan juga meninggalkan apa yang diharamkan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyebutkan bahwasannya ketakwaan itulah yang kemudian menjadikan manusia itu sebagai atau manusia ini berposisi sebagai manusia yang mulia atau manusia yang hina. Ini juga sama sebagaimana yang dilafadzkan oleh Allah di surah Al-Hujurat ayat 13. In akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ini komparasi dalam Islam secara syar'inya, kemuliaan atau kehinaannya seseorang itu terletak dari ketakwaannya itu. Jadi bukan dilihat dari yang lain. Maka disinilah kemudian definisi takwa ya yang harusnya dimaknai oleh kaum muslimin secara sama gitu. Jadi berkali-kali Ramadan yang mau kita jalani, kemudian di manakah kemudian bisa kita lihat ya ketakwaan itu ada pada diri kita. Nah, itu bisa kita lihat juga dari seberapa banyak kemudian kewajiban yang sudah kita lakukan dan keharaman yang sudah kita tinggalkan. Itu kita lihat aja apakah
di setiap kali lulus Ramadan itu kita tuh menjadi pribadi yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Iya. Seperti tadi ya yang saya Heeh. sampaikan bahwasanya kita ini sudah berapa kali nih melalui Ramadan itu. Dengan berulang-ulang itu sudah pernah kita lakukan dari tahun ke tahun. Apakah itu sudah cukup untuk meraih ketakwaan itu, Ustazah? Nah, ini ada ironinya ya sebenarnya ya kalau di setiap kali Ramadan. Atau bisa dibilang ada paradoksnya. Kalau misalnya saya mau tanya nih sama Om Razan, kira-kira tanda-tandanya kalau udah masuk ke bulan puasa itu apa biasanya nih? Kalau sebagai emak-emak ya, yang kita tuh nonton tayangan, terus kita tuh ke pasar gitu, Iya. atau kita tuh belanja. Mulai bermunculan khas-khas yang ada di bulan Ramadan Nah, kayak gitu. iklan apa? Ya, Sirup, biasanya sirup, terus iklan kue-kue gitu. sarung ya. Terus juga udah mulai bermunculan open order kue-kue mulai dari nastar, kastengel sebagai kue khasnya, termasuk juga kurma dan lain sebagainya. Ada yang menarik ini Ustazah, rumahnya pada ngecat. Nah, itu termasuk jadwal rutin pengecatan ya. Iya, pengecatan. Jadi menjelang Ramadan ada jadwal rutin pengecatan bagi yang udah mempersiapkan dananya. Inilah yang kemudian kita itu agak miripnya tuh begini. Kalau memang Ramadan itu by setting ya oleh Allah Subhanahu wa taala memang digembleng atau itu bahasa Jawa ya, atau kita itu dilatih benar-benar untuk meraih takwa, dan itu memang benar-benar dikondisikan oleh Allah bahwa pensuasanaan kita kaum muslimin diwajibkan kan sedunia, maka semuanya pun juga akan mensuasanakan Ramadan dengan gegap gempita, apalagi setelah juga diperintahkan untuk menyambut dengan riang gembira. Dan ini juga sampai pada pengaturan jam kerja yang kemudian dikurangi supaya tetap bisa fokus ya sama puasanya, termasuk jam sekolah misalnya, dan juga liburan-liburan yang benar-benar khusus disediakan. Sebenarnya sih harusnya tetap dalam rangka untuk membuat kita itu fokus sama ibadah Ramadannya gitu sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Cuma di sisi yang lain kalau kita lihat antusiasmenya itu arah-arahnya itu adalah lebih-lebih ke arah-arah yang material atau lebih-lebih ke arah yang physically gitu. Kita kalau masuk Ramadan tuh pasti udah bingung mau beli baju baru yang kayak gimana ya gitu. Nanti ya. kuenya Nanti butuh berapa banyak nih. Nah, mau nyuguhkan macam kue apa aja ya gitu. Itu yang bikin repot kita selama Ramadan tuh kayaknya benar-benar urusan-urusan begitu deh. Jadi mulai dari hari pertama puasa pikir sahur menu apa, terus buka menu apa, terus takjilnya nanti apa. Jadi kita tuh memang benar-benar fokusnya itu kok kayaknya malah lebih ke arah yang sifatnya material, walaupun memang kemudian ada porsi-porsi di mana kita itu pasti kan ada salat tarawih berjamaahnya itu pasti jelas. Terus kemudian biasanya sih lebih meluangkan waktu untuk tadarus Al-Quran, ya itu memang biasanya seperti itu. Termasuk mungkin juga amalan-amalan sunnah yang juga kita laksanakan. Nah, cuma kemudian kenapa sih kok banyak di antara kaum muslimin ini yang kena gegap gempitanya itu kok jadi bergeser gitu loh. Yang harusnya itu kita nih kalau memang mau meraih keridhaan Allah, kenapa kemudian harus jadi kejar-kejaran sama hal yang begituan? Betul. Padahal inti ibadah itu sendiri bukan di situ ya. Nah, itu inti ibadah sendiri bukan di situ. Nah, inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan suatu sudut pandang tertentu yang didasari oleh sebuah mabda atau sebuah ideologi tertentu. Namanya sekulerisme. Nah, sekulerisme ini atau memisahkan antara agama dengan kehidupan, inilah yang saat ini sedang menjadi dasar dari sudut pandang masyarakat yang ada, mulai dari tataran individu, kemudian masyarakat skala kelompok gitu ya, sampai kemudian ini juga diadopsi oleh negara, yang efeknya itu benar-benar sampai kerasa ini menyeluruh ya. Jadi efek dari
adopsi sekulerisme oleh seluruh lini ini itu benar-benar menggempur kita, sehingga akhirnya kita nggak akan kerasa bahwa kalau emang Ramadan ini dorongannya adalah dorongan untuk takwa, tapi suasananya kemudian terasa berbeda, nah ini pasti ada yang salah. Nah, sayangnya, jadi sialnya, sekulerisme ini diemban oleh berbagai lapis tadi itu, mulai dari individunya, itu ternyata ya kalau sholat mah sholat aja, tapi kalau udah lagi cuci mata ya udahlah ya, kita puaskan mata kita gitu sama semua yang kita ingini. Ini kalau individu sebenarnya agak mudah ya kalau misalnya harus dijewer, tapi coba kalau ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dan lebih terstrukturnya lagi nih, lebih besarnya lagi pengaruhnya tuh kalau negara udah mengemban asas sekulerisme ini. Ini diakui atau tidak, sebenarnya fakta itulah yang terjadi ketika sekulerisme, masalahnya di situ ya, sekulerismenya diambil. Kemudian yang kedua, ini diemban oleh seluruh lapisan, terutama negara. Ketika kemudian negara ini mengambil Ramadan adalah sebagai suatu frame bisnis ya, maka kita akan melihat bahwa wah, produk ini bisa dijual nih, maka ya udah pensuasanaannya adalah dipotong jam kerjanya dalam rangka untuk kasihan, capek gitu. Orientasinya akhirnya jadi berubah. Terus kemudian tampilan iklan gitu ya, supaya produknya bisa terbeli karena itu produk baru atau mungkin produk enak gitu. Terus kemudian harga-harga kan jadi naik kan. Padahal kalau lagi puasa kita makan cuma 2 kali. Pada saat sahur dan pada saat buka, justru kan kita tuh porsinya berkurang ya makan ya. Daripada pada saat biasa kita udah bisa 3 kali atau berkali-kali. Tapi yang dikeluhkan masyarakat katanya kalau bulan Ramadan itu keuangan semakin membengkak gitu. Nah, itulah ironinya. Kita itu makannya berkurang, tapi belanja kita lah kok tambah bengkak gitu kan. Terus kemudian kenapa juga stok pangan itu juga jadi tipis gitu. Ini kalau kita mau berbicara di dataran yang lebih luas lagi itu, ironinya tuh sampai ke situ loh. Jadi betapa kemudian kita ini tuh kok hidup di tengah Ramadan yang harusnya menggembirakan, dan kemudian kita itu bisa fokus sama ibadah untuk meraih keridhaan Allah. Lah kok ya kita ini sudahlah didistorsikan perhatian kita sama yang lain-lain. Plus lagi kita itu dipersempit sama kondisi yang ada. Kita tuh belanja susah gitu ya, mau makan susah, penghasilan pun juga susah. Jadi ada banyak hal yang kemudian juga semakin mencekik kita. Bahkan lebih-lebih ketika di bulan Ramadan, kemudian nanti masuk ke Lebaran, itu suasananya udah ente-entean gitu ya. Jadi benar-benar seperti itu. Dan ini juga masih kita harusnya nggak hanya berpikir pada saat di bulan Ramadan aja. Kalau kita mau lihat lebih luas lagi, permasalahan kehidupan kita itu juga di semua lini sektor ya. Kita masih lihat katakanlah masih ada warung-warung yang buka di siang hari. Dan sampai setelah Ramadan pun juga masih juga ada operasional yang itu sebenarnya operasional keharuman ya, katakanlah prostitusi, katakanlah judi, katakanlah pacaran, kalau memang itu bukan di lokalisasi. Tapi kalau warung buka siang hari itu kan konsumennya yang tanpa udzur, Ustazah. Ngerti ya maksudnya tanpa udzur? Itu kan sangat miris ya. Itu berarti juga ada pengaruh dari sekuler yang tadi disampaikan Ustazah itu. Lantas takwa yang sesungguhnya itu harusnya bagaimana? Nah, karena kemudian ini adalah merupakan suatu kondisi ya yang diciptakan by system, yang tidak melulu hanya permasalahannya itu cuma di individunya yang bisa kita jewer orangnya, atau sekelompok masyarakat yang kita bisa geruduk komunitasnya. Oleh karenanya kita tidak bisa mencukupkan diri untuk meraih kebaikan itu seorang diri. Maka mau nggak mau yang memang harus kita lakukan itu adalah pembinaan terhadap diri kita,
supaya kita ini memiliki pribadi yang takwa, dan kemudian kita pun juga bisa mendakwahkan ya tentang Islam itu, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini juga bisa memiliki kesadaran yang sama untuk meraih takwa yang sebenarnya, yang tidak akan mungkin bisa teraih kecuali dengan adanya sebuah penerapan sistem kehidupan Islam dalam bingkai kenegaraan. Berarti memang harus ada kekuatan besar untuk mensuasanakan itu semua. Betul. Jadi bahkan individu-individu kita aja pun juga nggak cukup, karena kita harus memiliki sebuah komunitas yang menjaga. Maka kita juga harus tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai dakwah untuk bisa menjadikan dakwah ini bisa terstruktur dan kemudian tersistematis ketika mau menyebarluaskan ajaran Islam ini, dan kemudian nanti akan membentuk sebuah kesadaran umat yang akan bisa menuntut adanya penerapan Islam ya di tengah kehidupan kita. Ada pertanyaan yang menggelitik dalam diri saya. Ramadan ini bagi kaum muslim itu bukan sesuatu hal baru gitu. Bahkan kita diajarkan dari usia kecil mungkin ya, sudah diberikan atau ditanamkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Cuman sayangnya kenapa kejadian-kejadian yang buruk atau yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah itu tetap terulang lagi. Nah, melihat itu semua bagaimana Ustaz? Nah, ini yang kemudian tadi ya tidak dicukupkan kalau kita itu hanya mengubah diri kita sendiri, karena semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh individu itu, jangkauan kita itu seberapa sih gitu ya. Pengaruh kita sebagai ibu paling cuman ke anak-anak ya kita sendiri, atau kalau ke komunitas paling ke komunitas yang selama ini kita temui sendiri. Nah, adapun sedangkan yang sudah di luar jangkauan kita, apalagi itu benar-benar sudah ditanamkan ya oleh lingkungan yang membentuk ya, dalam hal ini adalah lingkungan yang terbentuk dari sebuah tatanan kehidupan, ini yang kemudian nggak bisa ditawar lagi, bahwa penawarnya itu nggak mungkin kita tetap hanya ngulik-ngulik di leveling yang di luar kemampuan. Mau nggak mau memang kita harus sampai meraih kepada sebuah leveling yang benar-benar mumpuni untuk melakukan itu semua. Jadi sampai diibaratkan begini, ketika seseorang dilahirkan dari keluarga yang nggak soleh sekalipun ya, negara itu akan bisa kok membuat dia soleh melalui lingkungannya, karena masyarakatnya lah yang akan menegur keluarga itu untuk tetap menjaga ketakwaannya. Negaralah yang kemudian akan mengcover ya pendidikan dan kemudian lingkungan kemasyarakatan. Jadi betul-betul bisa dikondisikan itu betul, semua ya. Jadi pengkondisian yang paling hakiki itu tidak bisa hanya pada satu sisi. Jadi harus pada semua sisi, mulai dari level individu, masyarakat sampai dengan negara. Dan inilah yang kemudian harus disadarkan kepada umat bahwa harus sampai begitu letak penerapan Islam dalam bingkai kehidupan. Nggak cukup kalau cuma harus sampai di sini saja. Maka kalau kembali ke tema mau berapa kali Ramadan nih kita tuh bakal bisa meraih takwa. Nah, pertanyaannya maka bisa dibalik gitu ya. Mau sampai berapa tahun mau dirahmati sama Allah? Ya kan mau selamanya ya kita itu ya sampai akhir hayat. Tinggal usaha kita bagaimana. Maka selama memang kehidupan kita akan terus diatur atau tetap diatur sama sekularisme, maka Ramadan berikutnya pun juga akan sama seperti ini sampai kapanpun. Maka bagaimana kemudian kita itu bisa menjadikan Ramadan ini bisa Ramadan yang berbeda ya, syuurnya, sebagaimana generasi terbaik terdahulu, bahwa fokusnya itu memang benar-benar hanya ridho Allah aja. Nah, yang mengkondisikan inilah yang kemudian diciptakan. Betul. Nah, itu pensuasanaan negara. Memang suasananya itu berbeda ketika ada di dalam bulan Ramadan sama setelah Ramadan berlalu kan gitu Ustazah. Nah, itu kan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka ketika bulan Ramadan itu bagaimana caranya sekuat tenaga untuk taat sama Allah. Tapi setelah Ramadan berlalu ya sudah kembali pada hukum asalnya. Maka semua harus disadarkan, nggak boleh ada yang nggak kena dakwah Islam. Alhamdulillah sahabat muslimah,
penjelasan Ustazah Mala insya Allah memberikan gambaran yang luas kepada kita sehingga kita bisa menjadi manusia atau hamba Allah yang lebih bertakwa lagi, tentunya di sini takwa yang hakiki atau takwa yang sesungguhnya, sehingga kita akan senantiasa mengupayakan takwa dari diri kita sendiri, kemudian masyarakat, bahkan negara, sehingga akan tercipta ketakwaan itu seluruhnya di dalam kehidupan ini. Insya Allah begitu ya Ustazah. Betul. Okay. Alhamdulillah forum ini kita akhiri sahabat muslimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.